Pada hari Jumat, 31 Maret 2022, PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Sanata Dharma kelas PGSDB melaksanakan pameran produk pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada pameran ini, setiap mahasiswa menampilkan seluruh produk yang dihasilkan pada satu semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Hasil produk tersebut dijelaskan dan dipresentasikan kepada para peserta pameran yang hadir. Hasil produk meliputi RPP, profiling peserta didik, serta media yang digunakan pada proses pembelajaran. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing hasil produk mahasiswa SD Kanisius Kadirojo. Perkenalkan, saya Manuel Stefani Prasetyanti, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Saat ini saya mempresentasikan tentang media tangga satuan berat untuk kelas 2 yang mengenai pembelajaran mengenai berat kilogram, ons, dan gram. Berikut adalah media pembelajarannya. Jika ini Ultraman atau legonya naik, berarti bilangan 0 itu dihapus. Kemudian jika turun itu nanti ditambahkan bilangan 0 pada angka di papan warna putih. Nah, ini media dari saya. Nah, sebelum saya menyusun media ini, saya terlebih dahulu mengamati karakteristik peserta didik dulu. Kebetulan saya mendapatkan di kelas 1B. Nah, di kelas ini tuh peserta didiknya aktif-aktif, terutama saat bermain. Selain itu, saya juga mengamati perkembangan dan karakteristik lain seperti latar belakang ekonomi dan lain-lain. Nah, setelah itu saya baru menyusun RPP. Nah, dari RPP ini bisa dilihat kegiatannya itu juga sesuai dengan media yang saya tunjukkan ini. Nanti peserta didik itu mengamati gambar budaya Pancasila, terus nanti menyanyikan lagu simbol Pancasila bersama-sama. Nah, setelah itu baru mereka menyusun puzzle. Nah, ini menggunakan puzzle yang bagian depan dulu karena ini puzzle-nya bisa buat dua kegiatan, yaitu bolak-balik. Yang pertama, yang depan itu dipakai dulu yang puzzle simbol sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Setelah itu nanti setelah menyusun si pohon beringin ini, peserta didik itu diceritakan menggunakan ini media yang wayang. Nanti guru menceritakan penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, setelah itu peserta didik menyusun lagi puzzle yang bagian belakang. Nah, puzzle yang bagian belakang ini nanti akan tersusun gambar. Nah, gambarnya itu nanti disesuaikan dengan LKPD. Nah, di LKPD ini nanti ada pertanyaan, apakah gambar tersebut itu baik atau buruk, perbuatan baik atau buruk, kemudian apakah patut dicontoh atau tidak, apakah menerapkan sila ketiga atau tidak, seperti itu. Karena gambarnya itu bisa perbuatan buruk ataupun perbuatan baik. Nah, media ini jadinya dikasihkan di setiap kelompok, jadi setiap kelompok itu satu, seperti itu. Nah, selesai menyusun, selesai menjawab, kemudian nanti dibahas bersama. Nah, setelah itu latihan menggunakan kartu domino Pancasila. Ini dimulai dari kartu yang ada mulai. Nah, di kartu mulai ini nanti ini ada pertanyaan. Pertanyaannya bunyi sila ketiga Pancasila yaitu, nah itu dilanjutkan ke jawabannya, kartu selanjutnya. Jadi mencari jawaban itu di kartu selanjutnya, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian cari kartu yang Persatuan Indonesia. Nah, kalau sudah ketemu nanti ada pertanyaan lagi di kartu tersebut, simbol sila ketiga, yaitu nanti cari lagi pohon beringin. Seperti itu berlanjut sampai ke kartu yang ada tulisan selesai. Nah, itu tadi medianya. Media yang saya buat ini yaitu media papan mengenal kalimat efektif. Media ini dibuat untuk membuat peserta didik lebih memahami apa itu kalimat efektif dan mengerti ciri-ciri kalimat efektif serta contoh-contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Untuk penggunaannya, peserta didik nanti akan dipilih untuk maju ke depan dan mengambil kertas-kertas yang ada di dalam kaos kaki
dan diberi waktu tertentu untuk mengambil dan menuliskannya di buku tulis. Lalu peserta didik setelah mengambil dan menuliskannya, peserta didik membacakan lalu mengembalikan kertas tersebut ke dalam kaos kaki yang sudah ada. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Triwulansari. Di sini saya akan menunjukkan media yang telah saya buat. Nah, media ini bernama papan pengurangan untuk materi matematika kelas 1 tema 6 subtema 1 pembelajaran ketiga. Materi yang saya sampaikan yaitu pengurangan dua bilangan. Di sini saya membuat papan pengurangan untuk memudahkan peserta didik. Di sini ada papan pengurangan, ada kartu soal, dan ada sedotan dengan gambar klepon untuk alat pengurangannya. Papan pengurangan ini terdiri dari papan, sedotan untuk alat pengurangan, dan kartu pengurangan. Papan pengurangan ini untuk menghitung pengurangan tanpa teknik meminjam, maka dibuatlah pengurangan bersusun. Cara menggunakan media ini yaitu, pertama, siswa mengambil kartu soal, lalu peserta didik mengambil sedotan untuk mengurangkan. Setelah itu, di papan terdapat kotak puluhan untuk menuliskan angka puluhan dan kotak satuan untuk menuliskan angka satuan. Misalnya, 29 dikurang 27. 29 itu 20 terdapat di puluhan dan 9 terdapat di satuan, lalu dituliskan di kotak yang tepat. Setelah itu dikurangin 27. 20 diletakkan pada 20-an, 7 diletakkan pada satuan. Setelah itu dikurangkan 9 dikurangi 7 sama dengan 2 terdapat di satuan, dan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 29 kurang 27 sama dengan 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Widianingrum, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran saya dari hasil profiling peserta didik di SD Kanisius Kadirejo yang cenderung aktif dan senang permainan. Saya menggunakan media pembelajaran puzzle ekonomi di Indonesia. Cara guna puzzle ekonomi di Indonesia ini, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan bingkai puzzle yang berbeda-beda. Kemudian setiap kelompok menyusun puzzle dengan benar. Kemudian setelah menyusun puzzle, peserta didik mengerjakan lembar kerja peserta didik yang berisi apa golongan ekonomi pada puzzle tersebut, kemudian apa jenis ekonomi pada puzzle tersebut. Setelah diskusi, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dari puzzle di depan teman-teman. Karena setiap kelompok mendapatkan gambar puzzle yang berbeda-beda. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil produk media pembelajaran dari profiling peserta didik yang telah saya lakukan. Saya membuat skema perubahan wujud. Skema perubahan wujud ini dibuat berdasarkan hasil profiling peserta didik yang sebelumnya telah didapatkan. Diketahui bahwa siswa kelas 5 SD Kanisius Kadirejo merupakan siswa yang aktif bergerak dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa 9 dari 25 siswa mengikuti gaya belajar visual. Selain itu, 12 diantaranya menyukai gaya belajar kinestetik menggunakan benda yang dapat berinteraksi dengan mereka. Sehingga pengembangan media ini diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik dalam memahamkan konsep perubahan wujud di sekitar mereka dan dapat digunakan sebagai bentuk kesimpulan dan evaluasi akhir untuk guru dalam menjelaskan perubahan wujud akibat pengaruh kalor. Cara penggunaan media ini yaitu papan skema perubahan wujud benda ini menampilkan alur perubahan wujud yang terjadi pada suatu benda, meliputi benda padat, benda gas, dan benda cair.
siswa diberi 6 perubahan wujud yang dapat ditempelkan menggunakan magnet yang ada di dalamnya dan diletakkan pada letak atau jalur yang sesuai dengan perubahan wujud yang terjadi. Ini itu puzzle ekonomi Indonesia. Nah, jadi nanti peserta didik itu dibagi per kelompok. Per kelompok nanti menyusun puzzle. Nah, kemudian ketika puzzle-nya udah selesai, nanti peserta didik diminta mengisi LKPD yang berisi jenis sama golongan dari puzzle yang udah disusun. Jadi setiap kelompok nanti dapat satu. Nah, nanti kalau udah selesai, nah peserta didik itu Ini media aja untuk kelas 2 SD. Materinya matematika. Matematika itu kan di kelas 2 SD kan mengajarkan kilogram, ons, dan gram. Ya. Misalnya, ini 1 kilo berapa gram? Terus tak satu di sini. Terus kalau terus tambah 6. Turun lagi, tambah 0 lagi. Nah, ini kan dikurang. Coba 7 dikurang 3. Bisa dulu. Dan namanya papan pengulangan. Ya. Coba dikoreksi. Gitu. Udah belum ini, Bu? Tunggu Anda. Oh ini bahannya mau tak jelasin. Nanti dijelaskan ukurannya medianya itu ada. Mbak Ayu. Artinya kita bisa tempel materi bahasa Indonesia kelas 3 ya. Nah, tentang materi. Nah, tentang kalimat efektif tapi bacanya menggunakan sumber energi. Nah, ini itu untuk penguatan peserta didik karena waktu saya melakukan observasi itu peserta didik itu masih belum lancar dalam menulis dan membaca juga. Jadi saya membuatkan ini, nanti permainannya yaitu saya itu memiliki lagu. Nah, nanti saya akan berputar. Itu tadi pameran produk pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kiranya pameran ini menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu serta teman-teman semua dalam mengembangkan media pembelajaran serta profiling peserta didik. Sampai bertemu lagi di pameran dan video pembelajaran selanjutnya. Ini adalah pameran dari SD Kanisius Kadiojo. Terima kasih. Selamat datang pameran SD Kanisius Kadiojo.